Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Mehdi Hairi, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di kota Palembang ludes terbakar. Tak terima sang kakak ipar dimarahi orang lain, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bunuh tetangga. Desa Sungai Somor menjadi sentra tempat pembuatan terasi khas Ogan Komering Ulu. Lima rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di kota Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat melahap bangunan yang umumnya terbuat dari papan tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Jalan DI Panjaitan, lorong Masjid Jamik, Pelaju, Palembang pada Minggu pagi. Belasan anggota pemadam kebakaran bersama warga berupaya untuk memadamkan api. Namun banyaknya rumah warga yang terbuat dari papan membuat api sulit untuk dijinakkan. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan sedikitnya 5 rumah warga. Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Pas keluar tuh api sudah besar tinggi. Nah yang rumah di sebelahnya tuh yang habis itu total barang-barangnya tidak baca lagi keluar. Boleh sudah dikelilingi, ya motor habis, motor benar tak keluar. Jadilah dimakan api galona. Api dari mana Bang? Dari rumah kosong ini. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Rumahnya dempet, kosong tinggal ini. Masih terkait kebakaran, 2 rumah warga di kawasan seberang Ulu 2 Palembang ludes terbakar. Pelaku diduga anak dari salah satu pemilik rumah yang merupakan orang dengan gangguan jiwa. Pelaku mengamuk dan membakar rumah orang tuanya setelah permintaannya tak dituruti. Asap hitam dan kobaran api muncul dari 2 rumah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Lorong Bakti, Tangga, Takat, seberang Ulu 2 Palembang pada Kamis siang. Akibatnya 2 bangunan rumah dan isinya tidak ada yang bisa diselamatkan. Diduga peristiwa kebakaran ini adalah ulah dari seorang pria dengan gangguan jiwa bernama Ali. Pelaku yang merupakan anak dari pemilik rumah itu mengamuk dan membakar rumah orang tuanya setelah permintaannya tidak dituruti. Menurut keterangan Ketua RW setempat, pria berusia 35 tahun itu sudah sering mengancam akan membakar rumah orang tuanya. Memang informasi dari pihak keluarga memang sudah sering itu mau dibakar. Memang sudah lama kan. Usia itu berapa Pak? 35 sampai 37. Kemudian ini ada tadi lama Pak tinggal di sini Pak? Hah? Lama tinggal di sini Pak? Sudah lama. Udah puluhan tahun. Kejadiannya jam berapa tadi Pak? Kejadian saya pas dari keluar dari rumah sekitar jam 10. Jam 10 api sudah membesar. Salah satu rumah dia dibakar. Orang tua pelaku sendiri sudah bawa ya, diselamatkan. Penyebab kebakarannya ini diduga dibakar oleh pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ini mengalami gangguan kejiwaan. Seorang pria berumur 30 sampai 35 tahun. Saat ini sudah kami amankan di Polsek untuk kami mintai keterangan. Bang, di dalam itu ada penghuninya nggak Bang? Ada penghuninya, pemilik rumah bersama orang tuanya. Tapi ada korban jiwa Bang? Nggak ada. Untuk korban jiwa saat ini tidak ada, hanya ada kerugian material karena rumahnya habis terbakar. Untuk dengan cara masih kita dalami karena sampai saat ini masih diperiksa di Polsek. Berapa rumah yang terbakar Bang? 2 rumah. Kini polisi telah membawa Ali ke Mapolsek seberang Ulu 2 Palembang untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.
Polisi meringkus pelaku pembunuhan seorang kepala dusun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pembunuhan dilakukan secara spontan oleh pelaku saat melihat kakak iparnya dimarahi korban. Taufik diringkus polisi tanpa perlawanan di lokasi persembunyiannya di Desa Karya Makmur, Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Taufik merupakan pembunuh kepala dusun 12 Pematang Jati, Desa Mendayun, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur alias tetangga dengan korban. Kasus pembunuhan dilakukan pelaku secara spontan saat dirinya bertamu ke rumah kakak iparnya. Pelaku tersinggung saat korban Joko Margono datang dan langsung mencaci maki kakak iparnya, Suroso. Bahkan pelaku yang berusaha melerai justru menjadi sasaran kemarahan korban. Pelaku yang kesal mengambil pisau terselip di pinggang korban dan menikamnya ke tubuh korban hingga bersimbah darah. Karena pada saat tersangka ini main atau bertamu di saudaranya, sebenarnya yang punya masalah adalah korban dengan saksi. Saat datang, korban ini datang marah-marah dan juga berusaha melerai dari saudara Taufik ini, tapi mungkin tidak meredakan emosi, makin emosi sehingga adanya kesalahpahaman, seketika terjadi pertengkaran, cekcok mulut sampai dengan kegiatan penganiayaan atau kejadian penganiayaan yang sehingga dari korban ini meninggal dunia dengan luka tusuk. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 23 Juni 2023 lalu itu sempat menggembarkan warga karena korban merupakan kepala dusun setempat. Bersama pelaku disita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang dipergunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang pemuda di kota Palembang telah menjadi korban penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Para pelaku secara brutal menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban menderita luka bacokan di kaki kirinya. Korban pun berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi. Usai menjalani perawatan di rumah sakit, Sugeng hanya bisa terbaring lemah di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang pada Jumat siang. Pemuda berusia 23 tahun itu telah menjadi korban penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Akibatnya korban pun menderita 2 luka bacokan senjata tajam di paha kirinya. Kejadian bermula saat korban bersama temannya dihadang dan dikejar sejumlah orang saat melintas di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Ilir Timur 2, Palembang. Namun naas, korban yang berusaha menghindar justru terjatuh dan tidak dapat berbuat banyak. Para pelaku yang berjumlah belasan orang itu menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam. Pas balik dari rumah kawan, ada budak lah, ngadang, tak tahu mengadang apa, tak tahu apa dah. Balik kan lewat be gitu, tahunya kapaknya, motor nyampak. Kawan aku tuh berlari, dalam motor, aku tuh kena tinggal. Tinggal tuh yola. Kapak-kapaknya masing-masing. Itu gimana dia? Berapa jumlah orang? Ada berapa? 30-an lah. Ya. Pakai pedang semua gitu? Iya, ada yang tidak. Jadi posisi kita terguling dibacok gitu? Iya, bacok itu. Korban sendiri tidak mengetahui alasan para pelaku sampai tega menganiaya dirinya. Sebab selama ini Sugeng merasa tidak memiliki permasalahan dengan siapapun. Korban sendiri berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi untuk mengungkap motif dari para pelaku menganiaya dirinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jam berapa?